Bak balada sinetron yang penuh lika-liku dramatis. Bisa jadi itulah yang menggambarkan jalan hidup komedian sekaligus pemain sinetron Elly Sugigi. Bagaimana tidak, belum rampung mendinginkan emosi Ulfi sang putri yang mengaku marah dan tidak terima. Dirinya serta sang ibu dihina menjadi bulan-bulanan netizen di dunia maya karena dituding mencintai brondong tampan seperti Irfan Sebastian. Kini lagi-lagi Elly masih harus menahan sakit hati karena sikap Ulfi yang konon tak kunjung melunak. Bahkan kabarnya, pasca secara dramatis mengungkapkan protes dan rasa tidak terima langsung di depan Elly dan Irfan, Ulfi sang putri bungsu pun semakin menjauh dari Elly. Dari hinaan ini aku coba, aku gak pernah marah kok dihina orang. Aku gak pernah marah di bibir orang, dikatain orang, gak pernah marah. Suatu saat hinaan ini akan jadi kenyataan gitu kan. Dan biar mamanya berjuang, walaupun bapaknya gak tanggung jawab sama sekali. Makanya sekarang Ulfi bilang, saya gak pernah didik sama mama, tapi saya didik sama bapak saya. Terserah dia. Buktiin orang-orang yang tahu saya membesarkan dia tanpa bantuan bapaknya, itu aja. Tapi nggak mau disamain kayak mama yang hidupnya katanya dewasa nanti Upi bakal kawin cerai, tapi nggak suka digituin. Ada Allah, semua ada Allah yang nentuin. Jodoh, rezeki, maut Allah yang ngatur, bukan manusia nentuin, bukan. Misalkan nanti Ulfi kawin cerai itu tergantung niat dan iman kita kuat apa enggak ngadepin. Kalau kayak mama kan mama nggak kuat sama bapak Ulfi, mama nggak kuat karena bapak Ulfi KDRT sama mama. Mama Upi nggak ngerti masa kecil mama digebukin bapak untuk nyari duit, mama jadi pembantu rumah tangga. Mama Upi inget kan ikut nyuci di tangga, Upi ikut dari kecil untuk mama. Bapak Upi nggak tanggung jawab sama mama. Emang Upi bukan butuh apa? Nggak butuh uang mama, tapi mama butuh duit untuk cari duit untuk cari makan Upi, untuk kasih makan yoga. Ya, jika waktu bisa ditarik kembali, Elly tak pernah bisa melupakan betapa demi kedua anaknya, Elly Sugigi mampu melakukan apapun agar Yoga dan Ulfi sang buah hati mampu hidup dengan layak. Tak banyak yang tahu, di balik potret fantastis Elly menikah 4 kali dengan pria yang lebih muda dan tampan, terselip pula cerita penuh jatuh bangun dan air mata, yang bahkan membuat para mantan tetangga Elly Sugigi pun tak kuasa menahan tangis mengenangkan nasib Elly. Betapa tidak, demi menghidupi 2 anaknya, Elly rela menahan sulitnya menjadi korban KDRT sang suami pertama sambil bekerja serabutan sebagai tukang cuci dan pedagang sayur karena dikejar himpitan ekonomi dan hutang di mana-mana. Saya sih Elly ya baik aja gitu loh, baik gitu loh maksudnya. Ya, Boris ya, tukang bercanda apa gitu. Ya susah sih, saya kadang-kadang nggak bisa mas, saya orangnya emosian. nangis. Kalau inget dia suka itu ya Maya, suka diituin sama orang-orang itu ya. Kalau saya terus terang memang nggak bisa. Kalau ya teman sekarang udah sukses ya alhamdulillah gitu. Ya suaminya galak ya tadi ya, suaminya galak nggak. Padahal kalau lagi berantem ya Maya, berantem Kasian, sama suaminya kasihan, anaknya juga jadinya kan begitu. Jadi di sini dulu balek nih, digelar nih balek sampai sini nih. Di sini kan di sini tutup separuh ya. Ya di sini tutup separuh, pakai papan. Di situ enggak. Di sini sayuran banyak gitu. Di kontrakan yang dulu lama juga sih di sini lumayan. Ada 4 tahunan lah ya. 4 tahunan ada di sini dulu. Jualan sayur di sini. Paling sedih ya itu aja ngelihat dagangannya diacak-acak sampai sayurannya masuk got, itu kan sedih banget liatnya. Ditagih hutang kayak kalau nggak salah itu. Susah banget hidup aku, sangat susah banget untuk makan pakai kerupuk aja, pakai ikan asin, pakai cuman apa garam ini aku udah seneng banget gitu. Yang penting aku tuh maunya jalan bener gitu, hidup aku maunya halal, cari duit nggak mau macam-macam gitu aja. Aku nyolong aja nggak berani, pintu ke pintu aku nyuci dengan gaji 150.000. Saya berjuang. Yoga ngerti, Yoga sampai sekarang nggak mau ketemu bapaknya karena Yoga benci banget sama bapaknya gitu kan, karena sering dipukulin depan Yoga saya kan. Tapi nggak tahu perjuangan saya untuk perjuangan dia dapet sini, saya dipukul bapaknya Ulfi itu di depan orang-orang banyak. Dan mengejutkan, penderitaan hidup Elly Sugigi pun terkuak mencengangkan karena mantan tetangga Elly menyingkap betapa demi menghidupi anak-anaknya, Elly bahkan nyaris menjual 1 organ ginjalnya dengan imbalan uang 100 juta rupiah. Tapi beruntung Tuhan menjawab doa-doa penuh air mata kesedihan Elly Sugigi dengan keajaiban yang tak diduga-duga.
pokoknya nekat mau jual apa ginjal Mau segala. jual ginjal segala Eh. karena mau nutupin hutang ya Maya. Nutupin hutang tuh sempat ngomong juga emang. Oh iya, aku pernah ke dokter untuk jual ginjal 100 juta katanya. Tapi saat itu aku lagi sakit. Ternyata aku punya kurus, aku punya kena flek paru sampai. Pas aku mau jual ginjal itu ada seseorang di depan rumah sakit ngomong begini, Mbak jangan, kalau kamu punya ginjal sebelah, anak-anakku masih kecil, kesian nanti nggak bisa hidup. Anak kamu masih kecil, pasti nggak bakal bisa sekolah kata gitu kan ya. Kamu dengan ginjal sebelah, kamu nggak bisa apa-apa. Itu ada orang ngajarin begitu. Dan dulu aku pernah jualan kue di Wali Kota Jakarta Timur. Aku nagih duit kueku, malah kueku digelindingin, kueku ditendang, dibuang. Aku gini, sampai nangis, ya Allah kok tega banget ya. Akhirnya besokannya apa? Dapat kecelakaan dia aja, kecelakaan motor, dia ditabrak. Aku cuma doa gini, semoga dari kue ini ada yang balas. Akhirnya ibu itu besok habis menghina kue aku, dia ketabrakan motor. Dan kini, ketika kehidupan Eli Sugigi mulai merangkak sejahtera seiring dengan kesuksesannya di jagat hiburan, lagi-lagi cobaan pahit yang menguji tapal batas kesabaran Eli Sugigi pun kembali menghunjam. Ulfi sang putri yang kini telah sukses menikmati studi tanpa khawatir akan beban biaya kuliah, justru seolah tak kunjung reda, merejam konflik dengan sang ibu gara-gara diguncang panas reaksi netizen. Uniknya alih-alih marah dan emosional, Eli justru bersabar menghadapi sikap Ulfi yang kini bahkan semakin menjauh karena sejatinya kasih anak sepanjang kalah, kasih ibu sepanjang masa. Aku jalan ke suatu TV untuk jadi penonton bayaran. Dari situ mulai karir aku meningkat gitu. Dari situlah suksesnya aku dari koordinator alay, aku bisa sukses jadi bisa mendapatkan apa ya, bisa bangun rumah orang tua, anakku sampai sekarang bisa kuliah. Dari situ, semua duitnya dari situ. Sementara itu, pasca menggelar acara tunangan pekan lalu, kakak Citra Kirana Erika Putri berbagi kebahagiaan menjelang pernikahannya. Menjalin asmara dengan Daryl, calon suaminya selama 6 tahun dan sempat diwarnai kisah putus nyambung. Apa yang membuat Erika akhirnya mantap menerima lamaran kekasihnya itu? Dan seperti apa pula Citra Kirana melepas sang kakak menuju bahtera rumah tangga hingga kesedihan ditinggal menikah oleh Erika yang selama ini jadi tempat pelabuhan curahan hatinya. Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini.